Bab 181. Kerumunan tertawa terbahak-bahak. Orang ini benar-benar tahu cara membual, bukan? Ketiga satpam ini, yang diberi julukan, Tiga Serigala Kota O'Hare, biasa mengalahkan tim yang terdiri dari 50 orang. Oleh karena itu, rencana Zeke untuk menjatuhkan mereka sendiri hanyalah angan-angan. Berdiri diam, Zeke tetap tidak gentar. Setelah tiga penjaga keamanan berada dalam jarak 2 meter darinya, dia mengetuk kaki kanannya ke tanah 3 kali. Wah wah wah. 3 batu ditendang olehnya dan dikirim terbang lurus ke arah 3 penjaga keamanan. Detik berikutnya, suara embusan terdengar saat ketiga batu itu langsung menembus paha mereka bertiga. Batu-batu itu kemudian mendarat jauh, dan darah mereka berceceran di sekitar mereka. Ratapan mereka memenuhi udara. Dengan tangan memegang paha mereka yang terluka, 3 penjaga keamanan jatuh ke tanah dan melolong kesakitan. Suasana segera menegang saat semua orang memandang dengan tak percaya. Apakah pria ini setan? Batu yang dia tendang sekuat peluru. Mereka telah langsung menembus daging manusia. Bagaimana manusia bisa memiliki ledakan energi yang begitu besar? Kontraktor langsung diliputi rasa takut yang dalam. Dia menyadari bahwa dia telah membuat dirinya sendiri dalam masalah besar. Sial, kenapa Kripal bisa mengenal pria yang begitu kuat? Dia ingin melarikan diri, merasa takut. Terlebih lagi, beton di tubuhnya akan segera mengeras, jadi jika dia tidak segera membersihkan dirinya, dia mungkin akan terjebak oleh beton. Berhenti di sana. Zeke berkata dengan acuh tak acuh, apakah saya mengatakan Anda bisa pergi? Kontraktor mengabaikan Zeke dan kabur. Hentikan orang gila ini. Hentikan dia. Sebelum yang lain bisa bereaksi, Zeke mengetukkan ujung kakinya ke tanah lagi. Sebuah batu ditendang dan langsung menembus dada kontraktor. Suara retakan renyah terdengar saat tulang rusuk kontraktor patah. Ah! Dengan teriakan, kontraktor jatuh ke tanah dengan tangan menutupi dadanya. Darah merembes di antara jari-jarinya. Berlutut dan minta maaf. Zeke mendidih karena marah. Persetan, kontraktor kehilangan akal sehatnya. Kamu tidak bisa membunuhku. Kamu tidak bisa. Aku tahu penanggung jawab proyek itu, Zeke Williams. Jadi jika kamu berani menyakitiku, dia pasti akan membunuhmu. Zeke tercengang. Dia mengenalku. Kenapa aku tidak mengetahuinya? Hudson juga melirik Zeke, merasa bingung. Apakah Zeke orang yang bertanggung jawab atas proyek ini atau apakah dia kebetulan memiliki nama yang sama dengannya? Zeke ragu-ragu bertanya, mengapa? Apakah Zeke Williams sangat kuat? Kontraktor itu menjawab sambil mencibir, tentu saja, dia mengenal Evan Schneider, orang terkaya di kota O'Hare, dan dia juga memiliki pengaruh dalam jumlah tertentu dalam jabatan resmi. Semua orang tahu Evan dapat melakukan apapun yang dia inginkan di kota O'Hare. Petarung yang bagus, tapi bisakah kamu melawan seluruh kota O'Hare? Evan Schneider. Maaf, dia juga hanya seorang petani bagiku. Zeke berkata dengan acuh tak acuh. Haha, beraninya kau menghina Tuan Schneider. Wah, mati sekali kau, kata si kontraktor angkuh. Pada saat ini, Dawn datang setelah mendengar keributan. Apa yang kalian semua lakukan di sini? Cepat, dan pergi bekerja. Kontraktor segera berpegangan pada tali penyelamat dan berteriak, Nona Castaneda, tolong saya. Tolong. Dawn melirik kontraktor dan tiba-tiba kehabisan akal. Apa yang terjadi? Apakah kamu jatuh ke dalam mixer beton? Kontraktor menunjuk Zeke. Dia melakukan ini padaku. Dia masuk tanpa izin di lokasi konstruksi, dan aku ingin mengusirnya, tapi dia melemparkanku ke mixer beton dan bahkan melukai anak buahku. Dawn melirik Zeke, dan melebarkan matanya karena terkejut. Zeke, kamu kenapa? Zeke. Semua orang tercengang. Mungkinkah pria di depan mereka adalah Zeke Williams? Bab 182. Kontraktor bertanya dengan suara ketakutan, Nona Castaneda, siapa pria ini? Dia, tentu saja, orang yang bertanggung jawab atas proyek ini, Zeke Williams, kata Dawn tanpa basa-basi. Apa? Murid kontraktor mengerut. Pria sederhana ini sebenarnya adalah Zeke Williams yang menjadi pusat perhatian baru-baru ini. Kripal rendahan itu benar-benar mengenal orang yang bertanggung jawab atas proyek itu. Aku bahkan membodohi diriku sendiri dengan menggunakan nama Zeke Williams untuk mengintimidasi dia. Kontraktor merasa tidak enak. Dia entah bagaimana merasa lebih sulit untuk bernapas, baik karena ketakutan atau pengaturan konkret yang menghalangi lubang hidungnya. Dawn bertanya dengan hati-hati, Zeke, ada apa? Zeke menarik napas dalam-dalam.
Bajingan ini menggertak sahabatku. Oh, Zeke, kamu tahu Cripple, kata Dawn, penasaran. Saya merasa kasihan padanya, Anda tahu, putrinya sakit dan dirawat di rumah sakit, jadi dia harus bekerja mencari uang untuk perawatan medis putrinya. Namun, dia sendiri dalam kesehatan yang buruk dan sangat lemah. Dia tidak tahan dengan keadaan seperti itu. Pekerjaan fisik yang berat dan telah pingsan beberapa kali dalam beberapa hari terakhir. Saya merasa kasihan padanya, jadi saya membayarnya 2 bulan gaji di muka dan memintanya untuk kembali merawat putrinya, tetapi dia bersikeras untuk datang ke kerja. Hudson berkata dengan bingung, Mes. Castaneda, saya tidak menerima gaji saya. Fajar tercengang. Bagaimana ini mungkin? Saya pribadi meminta kontraktor untuk memberi Anda. Atau mungkin. Dia menatap kontraktor itu dengan tatapan marah. Hei, Fatih, apakah kamu melakukan apa yang aku katakan? Wajah kontraktor menjadi pucat ketakutan. Nona Castaneda, saya tidak punya waktu untuk mengatur. Dawn sangat marah dan bergegas untuk menendang kontraktor. Kamu binatang sialan. Beraninya kamu mengambil upahnya. Keluar dari sini. Kami tidak ingin bajingan sepertimu bekerja di sini. Kontraktor itu tercengang. Anda tidak bisa memecat saya, Bu Castaneda, saya harus mengurus orang tua dan anak saya. Dawn memarahi, apakah putri Cripple tidak seberharga anakmu? Tersesat. Bagaimana bisa ada binatang kejam sepertimu di dunia ini? Berlutut dan bersujud 100 kali. Kalau begitu, habiskan 2 roti ini, dan pergi dari sini. Kontraktor tercengang. Beton di tubuhnya akan segera mengeras. Dia mungkin terjebak di beton setelah bersujud 100 kali. Karena itu, dia memohon, Tuan Williams, saya salah. Biarkan saya membersihkan diri terlebih dahulu sebelum saya bersujud. Jika kamu mengucapkan omong kosong lagi, kamu akan bersujud 200 kali lagi. Zeke memperingatkannya. Ketakutan, kontraktor segera berlutut dan mulai bersujud. Dia mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup setelah 100 koltau, tetapi dengan 200 koltau, dia pasti akan benar-benar terjebak oleh beton. Zeke berkata, Fajar, awasi dia. Hudson dan aku akan pergi menemui putrinya. Fajar menganggukkan kepalanya. Jangan khawatir, Zeke, aku tidak akan melepaskan orang ini jika dia mencoba menipu. Zeke membawa Hudson ke tempat dia meninggalkan sarapan yang dibelinya dari restoran berbintang Michelin. Sarapan awalnya untuk Lacey dan Downey, tetapi sekarang tampaknya Hudson lebih membutuhkannya. Dia menyerahkan sarapan kepada Hudson. Kamu belum sarapan, kan? Makan ini. Hudson mengambilnya dengan hati-hati, dan berkata, aku ingin membawanya ke putriku, Zeke. Dia belum pernah makan yang begitu enak. Zeke menghela nafas. Tidak apa-apa. Kamu memilikinya dulu. Aku akan memberimu 1 set baru nanti. Jangan menghabiskan uang lagi, kata Hudson buru-buru. Aku membawa sarapanku sendiri. Kemudian, Hudson mengeluarkan kantong plastik dari sudut. Di dalam kantong plastik itu ada mie instan, beberapa kue kering, dan biskuit. Zeke memperhatikan bahwa tulisan, Blood Donation Goodies tercetak di kantong plastik. Dia meraih lengan Hudson dan melihat lengannya dari dekat, hanya untuk menemukan bahwa lengannya yang kurus dipenuhi bekas tusukan. Jelas, pria ini telah menjual darahnya sebagai ganti kue-kue yang dia rencanakan untuk diberikan kepada putrinya. Dia bahkan tidak beristirahat setelah mendonorkan darahnya, dan datang untuk bekerja di lokasi konstruksi. Bahkan seorang pria baja tidak dapat mengatasi kehidupan yang begitu sulit. Bab 183. Zeke merasakan benjolan di tenggorokannya. Kamu pasti sangat menderita, teman. Sambil menyeringai, Hudson menjawab, itu layak selama itu untuk putriku. Ayo pergi mengunjungi putri baptisku, kata Zeke. Ketika mereka di sekolah menengah, mereka telah berjanji satu sama lain bahwa anak-anak dari salah satu dari mereka akan menjadi anak baptis dari yang lain. Begitu Sharon tahu dia memiliki ayah baptis yang merupakan bos, dia pasti akan sangat bahagia. Saat dalam perjalanan ke rumah sakit, Zeke bertanya tentang putrinya. Putri Hudson bernama Sharon. Namanya telah diputuskan setelah dia mencari di kamus selama 2 hari. Saat lahir, beratnya 3,5 kg dan selalu sehat. Tetapi ketika dia berusia 3 tahun, dia tiba-tiba mengalami demam tinggi yang sepertinya tidak kunjung hilang. Jadi dia dikirim ke rumah sakit untuk pemeriksaan, hanya untuk mengetahui bahwa dia memiliki penyakit jantung bawaan. Penyakit semacam ini membutuhkan banyak uang untuk operasi, dan Hudson tidak mampu membelinya. Namun, dia tidak menyerah. Dia telah menjual semua yang dia miliki untuk merawat putrinya,
Tetapi meskipun demikian, uang yang dia miliki masih belum cukup untuk membayar operasi. Hudson sekarang hanya memiliki tubuh dan kekuatannya. Untuk mengumpulkan cukup uang, dia hanya bisa bekerja siang dan malam dan hanya makan 2 kali sehari. Dia bahkan menjual darahnya untuk mendapatkan suplemen untuk putrinya. Karena itu, kesehatannya telah lama terpengaruh. Dia tampak seperti orang tua meskipun dia sekarang berada di ambang parubaya, dan sering dikira kakek Sharon. Zeke menepuk bahu Hudson. Di mana istrimu? Dia pasti menemani putrimu di rumah sakit, kan? Hudson tiba-tiba terdiam, sementara matanya terlihat memerah. Setelah jeda yang lama, dia berkata dengan gigi terkatup, dia sudah mati. Hah? Zeke mengerutkan kening. Dilihat dari reaksi Hudson, pasti ada sesuatu yang lebih dari kematian istrinya. Namun, Hudson pasti punya alasan untuk tidak memberitahunya, jadi Zeke tidak bisa memaksanya untuk mengatakannya dan hanya bisa mengubah topik pembicaraan dengan bertanya, kalau begitu siapa yang biasanya merawat Sharon di rumah sakit? Hudson berkata, saya tidak punya uang untuk membiarkan Sharon tinggal di bangsal, jadi dia harus tinggal sementara di ruang utilitas rumah sakit. Pembersih yang bertanggung jawab atas ruang utilitas berasal dari kota asal saya. Dia akan menjaga Sharon ketika aku pergi bekerja. Dia tinggal di ruang utilitas. Itu menyentuh akord dengan Zeke. Di usia yang begitu muda, anak ini sudah menderita lebih dari yang bisa ditanggung oleh orang dewasa. Ini mengingatkannya pada dirinya sendiri, dan dia merasa seolah-olah dia dan dia berada di kapal yang sama. Tak lama, Zeke dan Hudson tiba di rumah sakit. Tanpa diduga, rumah sakit itu adalah rumah sakit Heartland, tempat Daniel dulu bekerja. Asisten direktur rumah sakit ini menganggap dirinya sebagai murid Zeke, meskipun Zeke menolak untuk menerimanya. Hudson membawa Zeke ke ruang utilitas dan mengetuk pintu dengan lembut. Tak lama kemudian, terdengar suara kasar seorang wanita yang berkata, siapa itu? Kau mengganggu istirahatku. Hudson buru-buru menjawab, Jennifer, ini aku, Hudson. Di mana putriku? Kenapa kamu di sini? Bukankah kamu seharusnya bekerja di lokasi konstruksi sekarang? Jennifer bertanya, tidak sabar. Oh, saya bertemu dengan seorang teman, jadi saya mengambil cuti, jawab Hudson. Jennifer berkata dengan kejam, oh, kamu masih memiliki keberanian untuk mengambil cuti. Putrimu sedang sekarat. Mengapa kamu tidak menghasilkan lebih banyak uang dan menyelamatkannya? Betapa kejamnya kamu. Jennifer, kata Hudson dengan nada memohon, tolong buka pintunya, temanku ingin melihat putriku. Jennifer menjawab dengan tidak sabar, gadis pengemis itu ada di ruangan di seberang lorong. Hah? Hudson tiba-tiba menjadi sedikit cemas. Jennifer, bagaimana kamu bisa membiarkan gadisku tinggal di sana? Aku sedang istirahat di ruang utilitas, dan gadis pengemis itu terus membuat keributan. Dia mengganggu istirahatku, kata Jennifer tanpa basa-basi. Bab 184. Zeke buru-buru berbalik untuk melihatnya. Ruangan di seberang lorong adalah toilet umum. Apakah Sharon benar-benar ada di toilet? Ini tidak mungkin. Bagaimana seseorang bisa begitu kejam sehingga dia meninggalkan seorang gadis muda di toilet sendirian? Menurunkan kepalanya, Hudson pergi ke toilet. Zeke mengikutinya, dengan rasa sakit di hatinya. Seorang gadis kurus meringkuk di sudut di dalam toilet, berkedut dari waktu ke waktu. Dia mengenakan pakaian sederhana dan polos, yang longgar namun bersih. Sepertinya itu adalah pakaian orang dewasa yang telah diambil. Meskipun wajahnya pucat, dia memiliki fitur wajah yang halus yang membuatnya terlihat cantik. Dengan tetesan air mata masih di bulu matanya yang panjang, dia tertidur sambil memegang setengah apel di tangannya, tampak menyedihkan. Hal yang paling tidak bisa ditoleransi adalah dia memiliki rantai besi yang diikatkan ke pipa saluran pembuangan di lehernya. Hanya monster yang bisa melakukan ini pada seorang anak. Zeke mengepalkan tinjunya erat-erat, pembuluh darah menonjol dari lengannya. Sambil menangis, Hudson bergegas mendekat dan menggendong Sharon. Sharon, bangun. Ayah di sini. Gadis itu membuka matanya. Sepasang matanya yang besar jernih dan cerah, membuatnya terlihat lebih cantik. Menyadari bahwa itu adalah ayahnya, Sharon tersenyum dan melingkarkan lengannya di leher Hudson. Bawa aku, ayah. Hudson memaksakan sebuah senyuman. Ayo kita keluar, Sharon. Aku membawakanmu sesuatu yang enak untuk dimakan. Tiba-tiba memikirkan sesuatu, Sharon buru-buru menunjukkan kepada Hudson apel yang dia pegang. Ayah, kakek Ford memberiku ini. Rasanya sangat manis. Kemudian, dia mengambil gigitan ringan dan mengunyahnya. Hudson bertanya, apakah Anda berterima kasih kepada kakek Ford? Sharon menganggukkan kepalanya. Ya.
Aku gadis yang baik. Itu bagus, kata Hudson. Ayah membawakanmu sesuatu yang lebih enak. Ayo keluar dan makan. Zeke dengan cepat melangkah maju, mencoba melepaskan rantai dari leher Sharon. Yang mengejutkan, Sharon tiba-tiba menjadi gugup. Aku tidak bisa keluar. Bibi bilang aku tidak bisa keluar jika dia tidak datang. Zeke bertanya, Bibi. Hudson menghela napas. Itu Jennifer. Menekan amarahnya, Zeke meyakinkannya, hei, nak, aku baru saja melihat Bibi. Dia bilang kamu bisa keluar. Sharon masih memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya. Tidak, aku tidak bisa. Bibi akan menusukku dengan jarum. Sakit. Jarum. Terkejut, Zeke bertanya, di mana Bibi menusukmu dengan jarum? Setelah beberapa saat ragu-ragu, Sharon mengulurkan tangannya. Ada beberapa bekas tusukan di jari-jarinya. Meskipun tidak ada darah, itu pasti menyakitkan. Hudson menangis dan mencium jari-jari Sharon. Ini salahku. Maafkan aku, Sharon. Dengan pancaran amarah di matanya, Zeke berkata, Hudson, tunggu aku di sini. Tutup telinga Sharon nanti. Kemudian, dia berbalik untuk meninggalkan toilet. Hudson buru-buru bertanya, apa yang akan kamu lakukan, Zeke? Tidak ada yang bisa menggertak sahabatku dan putri baptisku, kata Zeke. Zeke, tidak apa-apa. Kita masih perlu memohon padanya untuk mengobatinya, kata Hudson buru-buru. Zeke mengumumkan dengan nada memerintah, diam dan serahkan semuanya padaku mulai sekarang. Air mata kembali membasahi pipi Hudson. Saat SMA, Zeke sering berkata padanya, serahkan semuanya padaku. Dia memiliki perasaan campur aduk setelah mendengar kalimat yang sama setelah bertahun-tahun. Zeke langsung pergi ke ruang utilitas dan menendang pintu hingga terbuka. Keluarkan pantatmu dari sini. Bab 185. Pembersih, Jennifer Smith, sedang tidur nyenyak ketika suara keras yang tiba-tiba membangunkannya dan membuatnya melompat dari tempat tidur. Siapa ini? Zeke menjawab dengan acuh tak acuh, seseorang yang menginginkanmu mati. Setelah melihat bahwa itu adalah orang asing, Jennifer semakin marah, dan memarahi sambil menunjuk Zeke, siapa kamu? Keluar dari sini. Dia kemudian pergi untuk mendorong Zeke keluar dari ruangan. Namun, Zeke hanya meraih bahunya dan melemparkannya keluar pintu. Jennifer dikirim terbang langsung keluar dari ruang utilitas. Dia menabrak dinding sebelum dia jatuh ke tanah. Dia berteriak kesakitan saat dia mengutuk, bajingan, siapa kamu? Beraninya kamu memukulku. Kamu ingin mati. Zeke berkata dengan marah, pergi ke toilet dan minta maaf pada Sharon. Zeke tahu Sharon trauma dengan Jennifer. Jika trauma psikologisnya tidak dihilangkan, itu mungkin mempengaruhi pandangan dunia dan kepribadiannya di masa depan. Jennifer memarahi, aku mengerti sekarang. Kamu teman Hudson, bukan? Ingin aku meminta maaf kepada gadis pengemis. Dalam mimpimu. Zeke tersenyum dingin. Kalau begitu, mati. Zeke menendang Jennifer lagi dan membuatnya terbang beberapa meter. Dia tidak ingin Sharon mendengar suara-suara di luar, karena dia tidak akan takut padanya. Karena itu, dia ingin mengatasi masalah di suatu tempat yang jauh dari toilet. Tendangannya lebih kuat dari yang pertama. Setelah Jennifer jatuh ke tanah, dia meringkuk menjadi bola dan memuntahkan seteguk darah. Dia hampir tidak bisa bernapas karena wajahnya memucat. Keributan seperti itu menarik perhatian banyak orang saat mereka saling memandang dan berbisik. Siapa pria ini? Dia benar-benar berani memukul Jennifer. Semua orang tahu suami Jennifer adalah kepala keamanan rumah sakit, sementara kakak laki-lakinya adalah direktur rumah sakit. Orang seperti dia bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Aduh, pemuda ini terlalu gegabah. Dia seharusnya tahu bahwa kecerobohan membawa masalah. Jennifer mengertakkan gigi dan berkata dengan ekspresi mengerikan di wajahnya. Kamu harus mati. Brandon, bawa pantatmu ke sini sekarang. Seseorang menindas saya. Segera, beberapa penjaga keamanan menyikut jalan mereka melalui kerumunan. Adegan yang memenuhi mata mereka membuat mereka marah. Kepala keamanan, Brandon, bergegas ke Jennifer dan bertanya, sayang, siapa yang melakukan ini padamu? Jennifer mengarahkan jarinya ke Zeke. Itu dia. Berdiri, Brandon mengeluarkan tongkat listriknya dan berjalan menuju Zeke dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Wah, tahukah kamu, rumah sakit adalah tempat untuk menyelamatkan nyawa, dan aku jarang menyakiti orang. Namun, kamu telah memukul istriku. Jadi aku akan membuat pengecualian hari ini dan membunuhmu. Kawan, keluarkan tongkatmu.
Penjaga keamanan yang dibawanya mengeluarkan tongkat listrik mereka dan mengepung Zeke. Zeke dengan nada menghina berkata, kalian tidak berhak berbicara denganku, para petani. Suruh direktur kalian untuk datang. Jika aku tidak melihatnya dalam 10 menit, dia akan dipecat. Puff. Brandon tertawa kecil. Aku mengagumi keberanianmu. Bahkan di ranjang kematianmu, kamu masih mengatakan sesuatu yang sangat konyol. Kawan, tangkap dia. Bergerak lebih cepat dan mendekati Zeke, para penjaga keamanan menerjang ke arahnya sambil memegang tongkat listrik. Semua orang di tempat kejadian tersentak kaget saat mereka berkeringat dingin. Mustahil bagi pemuda ini, yang melawan beberapa penjaga keamanan yang memegang tongkat listrik dengan tangan kosong, untuk menang. Semua orang bahkan bisa membayangkan betapa menyedihkannya Zeke nantinya. Banyak orang tidak tahan melihat adegan kejam yang mengikutinya, jadi mereka menutup mata. Zeke berdiri diam dan hanya bergerak ketika para penjaga berada sekitar 3 meter darinya. Dia mengguncang lengannya, dan selusin jarum perak muncul di antara jari-jarinya.